Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Satu program yang menuntun kita untuk mengerti akan isi hati gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya malam ini kita akan menerima tuntunan Tuhan, suara Tuhan dan hati Tuhan buat kita. Mari sebelum kita memulai untuk mengerti dan mendengar suara gembala kita datang dulu kepada gembala kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Ku beri kemuliaan dan angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Bapa, biar saat ini Tuhan, malam ini Tuhan, berbicaralah atas setiap kami Tuhan, lewat setiap firman, lewat pujian ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami, biar setiap telinga yang mendengar Tuhan, setiap mata yang melihat Tuhan, mereka boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Kami semua boleh merasakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Engkau beracaralah penuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali malam ini kita bisa bersama-sama kembali dalam program Suara Gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sedang mengikuti program ini, dan juga secara khusus kami menyapa seluruh pengerja GBI Crown Palace. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama mengerti dan mendengar suara gembala kita. Dan hari ini saya mengambil judul yaitu Terang di Tengah-Tengah Kegelapan. Oh ya, sebelum saya melanjutkan, hari ini kita akan mengakhiri program suara gembala kita dengan perjamuan suci. Tolong Bapak Ibu yang sedang mengikuti program ini bisa mempersiapkan roti dan anggur ya. Nah, Tuhan taruh begitu kuat sekali mengenai judul ini, yaitu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kenapa? Nah saudara, para pemimpin dunia sedang meramalkan ya, dan kita juga bisa melihat keadaan hari-hari ini. Mereka semua sedang meramalkan bahwa ke depan ini dunia masuk dalam masa-masa kegelapan ya. Ekonomi juga, apalagi ekonomi juga masuk dalam masa-masa yang sulit atau disebut juga masa-masa kegelapan. Karena terjadi pandemi yang sudah berkepanjangan, ya, terjadi juga perang, ya saudara, dan ini berdampak terhadap kondisi dan situasi dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini.
Para pemimpin dunia meramalkan ke depan tahun 2023 itu akan menjadi masa-masa kegelapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kabar baik, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan suara gembala kita. Ya, dan Tuhan itu tetap konsisten dengan suaranya. Dia rindu di tengah-tengah kegelapan, kita ini menjadi terang. Dan inilah kesempatan kita untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Karena kodrat kita itu adalah terang, bukan kegelapan. Nah, oleh karena itu mari saya ingin mengajak kita mendengar suara gembala kita. Saya akan ambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus ya di atas bukit. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memulai khotbah di atas bukit. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya dengan kata berbahagialah, berbahagialah. Dan dia mengakhiri khotbahnya di atas bukit dengan memberikan gambaran kepada pengikutnya, bahwa pengikutnya itu punya gambaran. Yang pertama, bahwa anak-anaknya atau pengikutnya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai garam dunia. Ya, kalau saudara lihat ayat sebelumnya ada sebagai garam dunia. Dan satu lagi ini, maka sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gambaran yang kedua adalah terang dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kodrat kita dari sini kita tahu, kodrat kita itu adalah garam dan terang dunia. Nah, sebagaimana garam dunia itu yang sifatnya mempengaruhi dan mengubah lingkungan yang hambar, demikian pula terang. Terang itu dan garam itu punya sifat yang sama, yaitu mempengaruhi dan mengubah lingkungan atau dunia sekitarnya. Kalau garam mengubah lingkungan yang tawar dan hambar, kalau terang itu ya saudara punya fungsi untuk mengubah dan mempengaruhi lingkungan yang gelap. Nah saudara, bila garam itu mempengaruhi sekitarnya dengan cara mencegah proses pembusukan. Jadi fungsi garam itu kita tahu semua, ya, membuat yang tawar itu menjadi punya rasa, bukan asin, tapi punya rasa. Yang kedua adalah mencegah terjadinya pembusukan. Maka terang itu mempengaruhi sekelilingnya dengan melenyapkan kegelapan. Kalau kita pernah mengalami lampu mati, gelap, begitu kita menyalakan lilin terang, maka otomatis kegelapan itu akan sirna. Karena kegelapan itu digantikan oleh terang itu sendiri. Nah, itulah sebetulnya hakikat dan kodrat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini bukan dipengaruhi oleh dunia. Kita ini bukan mengikuti dunia, atau kita ini menjadi sama dengan kegelapan, dengan dunia ini yang sudah gelap, hambar, tawar, menuju kepada kebinasaan. Kita tidak mengikuti dan dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, tapi kita kodratnya adalah mempengaruhi dunia yang gelap ini. Yang tawar, yang hambar menjadi punya rasa, yang gelap menjadi terang. Nah, dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita semua bahwa wujud dan kehidupan dalam terang itu adalah, di situ dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka, nah ini wujud dari kehidupan terang itu ternyata adalah perbuatanmu yang baik. Yang mengerti ini katakan amin. Jadi terang dalam hidup kita itu menurut ayat ini adalah perbuatan kita yang baik. Yang percaya katakan amin.
Katakan sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Katakan, tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Jadi kembali ke Matius 5 ayat 16. Di sini kita bisa dengan jelas mengerti yang dimaksud terang. Kita menjadi terang itu wujud dari kehidupan kita adalah perbuatan baik yang nyata di depan semua orang. Nah saudara, saya perlu menggarisbawahi bahwa perbuatan yang baik itu bukan sekedar perkataan yang baik, dan bukan juga sekedar niatan yang baik. Ya, sebab tanpa disertai perbuatan, maka perkataan yang baik itu dampaknya kecil. Kita nggak bisa melihat orang yang sedang kelaparan hanya berkata, percayalah bro, walaupun ini perkataan baik, percayalah Tuhan sanggup mengenyangkan hidupmu. Ya, ini perkataan yang baik. Tenanglah saya akan doakan Anda supaya Tuhan itu akan mengenyangkan perutmu. Ini perkataan yang baik. Tapi dampaknya nggak terlalu besar. Ya, jadi perbuatan yang baik itu bukan sekedar perkataan yang baik, tapi harus ada tindakan yang nyata. Apalagi kalau cuma niatan saja. Ya, niatan yang baik kalau tidak diwujudkan dalam tindakan, maka hal tersebut tidak ada gunanya. Saya niat mau kasih kamu makan. Saya niat kok, benar-benar saya berniat. Ya, dalam hati, sungguh-sungguh saya berniat. Tapi makanannya nggak pernah muncul, nggak ada gunanya. Jadi perbuatan baik itu nyata, bukan hanya sekedar perkataan, hanya bukan sekedar niatan, tapi betul-betul ada tindakan nyata yang kita lakukan. Yang mengerti ini katakan amin. Kau berfirman, katakan, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Nah saudara, saya akan mengambil contoh cerita di Alkitab. Ya, ada seorang murid yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan. Ya, tidak terlalu diperhitungkan orang ini, wanita, murid wanita. Tapi saudara, dari
cuma sekian ayat saja, nggak terlalu banyak cerita tentang orang ini. Tapi sekian ayat saja sudah menjelaskan betapa luar biasanya dia menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36a. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya. Nah, saudara, cerita ini terjadi di Yope. Yope itu salah satu kota di pesisir pantai di Israel. Jaraknya kurang lebih 54 km dari Yerusalem. Nah, saudara, perlu saya jelaskan, pada waktu itu latar belakang cerita ini adalah setelah Roh Kudus itu dicurahkan, terjadi yang namanya lawatan Tuhan, penginjilan yang luar biasa. Di awal-awal pasal ini kita bisa melihat cerita bagaimana Petrus berkhotbah 3 menit, 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, di tengah-tengah penginjilan yang dahsyat, di tengah-tengah penuaian yang besar, ternyata juga terjadi masa-masa kegelapan pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu ada orang-orang ya di antara para imam-imam, ahli-ahli Taurat yang tidak suka dengan penginjilan itu. Dan apa yang terjadi? Dimotori oleh Saulus, maka mereka menganiaya umat Tuhan. Sehingga banyak sekali di antara mereka pada waktu itu yang menderita, dan tidak sedikit juga yang akibat daripada penganiayaan itu mereka menjadi miskin, menderita dan menjadi miskin, dan mereka masuk di dalam keadaan yaitu masa-masa penganiayaan, atau boleh saya sebut juga adalah masa kegelapan buat mereka jemaat mula-mula. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Ada satu orang murid perempuan di Yope yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Dia adalah seorang wanita. Perhatikan baik-baik. Murid ini saya katakan sangat-sangat luar biasa. Sekalipun dia tidak sehebat murid-murid Yesus yang lain. Ya, coba saudara perhatikan. Dari namanya aja tidak terlalu terkenal. Bahkan maaf nih ya, saya percaya kalau orang-orang tua sekarang ini punya anak perempuan, jarang sekali, termasuk saya, tidak akan pernah ngambil nama Dorcas atau Tabita menjadi nama daripada anak perempuan. Orang tua sekarang lebih senang pakai nama Maria, Esther, ya, pakai nama-nama seperti itu, ya, Deborah, begitu ya. Nama ini jarang sekali dipakai. Tidak seterkenal Esther, Maria. Dan murid ini tidak sehebat seperti Petrus yang kalau berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang. Bahkan tidak dijelaskan di sini ya, bahwa dia punya karunia-karunia khusus. Dia nggak punya karunia khusus seperti Petrus, seperti Yohanes ya, di mana mereka punya karunia kesembuhan, ya, pernah membangkitkan orang mati, punya karunia-karunia yang dahsyat. Tapi coba saudara perhatikan, murid satu ini, ada sesuatu yang sangat luar biasa dari murid ini. Dan saya melihat murid ini menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 16 itu. Dia menjadi terang. Dia menjadi terang. Lewat apa? Perbuatan baiknya yang nyata. Dia nggak pernah sekolah teologi, dia nggak punya kepandaian berbicara seperti Petrus, apalagi dia berkhotbah, nggak punya kemampuan untuk berkhotbah. Mungkin saya kategorikan ini perempuan yang nggak banyak ngomong, ya, dan sangat sederhana, tetapi dia menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Apa yang dia lakukan dengan perbuatannya? Ayat 36b. Yang pertama, coba saudara lihat. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, coba ya, jelas sekali. Dia menjadi terang, menggenapi Matius 5 ayat 16. Dia banyak
bukan sedikit, banyak sekali. Kalau Alkitab bilang banyak, itu benar-benar banyak. Nggak mungkin bohong-bohongan. Banyak sekali berbuat baik. Tadi kan Alkitab bilang apa? Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang dan mereka melihat perbuatanmu yang baik. Apa yang dia perbuat banyak sekali ini, yaitu memberi sedekah. Apakah dia karena dia orang yang kaya? Alkitab tidak menulis. Bahkan saya berani menyimpulkan dia bukan wanita yang kaya. Saudara, orang memberi itu bukan masalah kaya atau miskin, itu masalah hati. Nah, saya katakan ini yang namanya generous. Ini yang namanya murah hati. Ya, karena Kristus hidup di dalam dirinya dan dia mewarisi sifat-sifat dan karakter Kristus di dalam dirinya, maka dia menjadi terang. Yaitu dengan ini perbuatan baiknya, dia memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di Yope. Waktu itu banyak sekali orang akibat penganiayaan, banyak sekali orang jatuh miskin, banyak sekali orang menderita. Dan dia melakukan ini, Tabita ini, Dorcas ini melakukan, yaitu memberi sedekah. Yang kedua, ayat 39. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ya, yang kedua luar biasa, dia membuatkan baju, ditulis di sana. Dia membuatkan baju dan pakaian kepada semua janda yang ada di kota itu. Waduh, saudara, saya nggak tahu berapa banyak. Tapi kalau lihat konteks di ayat 36b, dia banyak sekali berbuat baik. Saya percaya bukan cuma 1-2 orang janda yang dibuatkan pakaian, tapi ada banyak janda yang dibuatkan pakaian oleh dia pada waktu dia masih hidup. Nah, ini luar biasa, saudara. Lewat perbuatan baik ini, dia buatkan baju dan pakaian semua janda yang ada di Yope itu. Dan saudara tahu apa akibatnya? Ayat 42. Akibatnya lewat perbuatan baiknya. Ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Garis bawahi, akibat dia berbuat baik, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Perempuan sederhana ini gak pinter ngomong, gak pinter khotbah, gak pernah belajar sekolah teologi, saudara, tapi dia menginjil lewat perbuatan baiknya. Dan hasilnya sama-sama berkualitas seperti Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Dikatakan bukan sedikit orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena dia menjadi terang, oleh karena Dorcas menjadi terang, tapi banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Artinya penuaian besar terjadi di Yope. Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah kegelapan seperti yang terjadi pada waktu itu, banyak orang menjadi miskin, banyak orang menderita. Saudara, penginjilan yang paling efektif, maafkan saya harus ngomong gini, bukan hanya lewat perkataan yang baik, tapi yang paling efektif seperti Alkitab katakan, lewat perbuatan yang baik. Saya berdoa buat saudara yang sedang mengikuti, tangkap hati Tuhan hari ini. Ini kesempatan buat kita menghadapi masa-masa kegelapan ke depan ini untuk kita menjadi terang. Dan Alkitab hari ini mengajar dengan contoh yang jelas. Ada wanita sederhana, wanita yang tidak terpandang, yang tidak punya kemampuan berkhotbah, tapi dia bisa menginjil lewat perbuatan baiknya dan memenangkan banyak jiwa. Dan saya berdoa hari ini, tangkap hati Tuhan. Ya, saudara, persiapkan diri saudara. Banyak orang menderita hari-hari ini, banyak orang susah hari-hari ini, banyak orang jatuh miskin hari-hari ini. Ini kesempatan kita jadi terang. Dan Alkitab berkata, terang kita itu adalah wujudnya, adalah perbuatan baik yang nyata. Saya berdoa buat saudara, minimal 1 minggu sekali, kalau bisa juga, kalau boleh setiap hari, lakukan satu perbuatan baik supaya terangmu itu nyata di depan semua orang. Yang mau katakan amin. Amin.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan, nah saudara, saya kasih kesempatan buat worship leader kita, Bu Feve, untuk boleh sedikit berbagi, bersaksi apa yang dia alami. Baik, terima kasih Pak San. Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya mau bersaksi tentang betapa pentingnya kita menjadi terang di dalam kegelapan. Memang hari-hari ini sejujurnya kita mengalami banyak sekali masalah yang kita hadapi sendiri saja. Mungkin kita masih bingung untuk mencari solusinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini saya mau bersaksi bahwa seberapapun masalah yang ada di hadapan kita, baiknya kita tetap terus menjadi terang di dalam kegelapan. Saya mau bersaksi tentang apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lakukan dan saya kerjakan beberapa waktu lalu saat saya sebagai seorang entertain dan juga edutainer, khususnya di bidang ventriloquist. Saya mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk bisa memberikan atau menyumbangkan bakat saya kepada orang-orang yang orang-orang marginal. Jadi yang ingin saya share malam hari ini adalah satu kali ada seorang wartawan meminta saya untuk saya bersedia mengisi kegiatan anak-anak, dan saya sempat shock, saudara-saudara, sebab yang saya hadapi ini di luar dari kebiasaan apa yang saya lakukan. Yang diminta adalah saya mengisi storytelling, tetapi storytelling ini sekaligus satu bentuk upaya konseling atau pemulihan buat anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi saya ini adalah pengalaman yang sangat mengesankan dan juga tantangannya sangat besar. Kenapa demikian? Karena saya sebagai seorang ventriloquist, saya biasa menghadapi anak-anak atau mungkin orang-orang dewasa yang dalam tanda kutip memang bisa untuk diajak bekerja sama. Tetapi kali ini saya mendapatkan challenge di mana saya harus menaklukkan mereka, anak-anak berkebutuhan khusus, menaklukkan mereka yang dengan pikiran mereka masing-masing, tetapi harus bisa fokus pada apa yang saya berikan. Nah, singkat cerita, saya menerima undangan itu, dan sebagai informasi bahwa undangan ini saya tidak mendapatkan imbalan apa-apa, tetapi saya berpegang teguh pada toh saya diberikan bakat ini gratis oleh Tuhan. Jadi inilah kesempatan saya untuk berbagi pada teman-teman, pada anak-anak yang mungkin dengan apa yang saya hadirkan ini mereka bisa terberkati. Saya berangkat waktu itu, saya masih ingat itu adalah hari Selasa, di mana hari Selasa itu adalah anak-anak di daycare rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta Barat. Itu hari yang padat mereka berkumpul di hari Selasa itu. Jadi saya masuk, belum terjadi apa-apa karena mereka masih ada bimbingan dengan
guru masing-masing. Tetapi setelah mereka dikumpulkan di lobi, mulai terjadi chaos. Anak-anak mulai ribut, ada yang pukul-pukul temannya, ada yang lari-lari sana sini. Saya berdoa, aduh Tuhan, saya mesti ngapain? Kalau sekedar saya bercerita saya mampu. Tapi ini anak-anaknya gimana supaya bisa fokus, bisa tenang? Saya berdoa terus Bapak Ibu, bukan karena kehebatan saya sebenarnya, tapi karena saya mau untuk melakukan itu. Jadi hari itu saya benar-benar totally saya pasrah sama Tuhan. Dan ketika anak-anak mulai dimasukkan ke dalam satu ruangan khusus seperti itu, dan kemudian dari dokter mulai mengenalkan siapa saya, begitu mereka melihat saya, mereka mulai siapa nih, siapa, terlihat sekali ekspresinya. Dan saya mulai, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena saya takut, yang saya takutkan adalah begitu saya keluarkan boneka saya, anak-anak mulai heboh. Dan ternyata apa yang saya khawatirkan itu benar-benar terjadi. Tapi karena saya sudah pasrahkan sama Tuhan bahwa Tuhan tolong yang pimpin ini supaya tidak terjadi chaos, maka begitu anak-anak heboh di awal Bapak Ibu Saudara, karena mereka jarang sekali melihat boneka atau melihat sesuatu yang baru. Ketika boneka ini bicara, mereka mulai cari-cari, ini kenapa bonekanya bicara dan tidak ada mulut yang bergerak gitu. Terus mereka mulai asik mendengarkan arahan atau kata-kata dari boneka saya, si Willy, dan mereka mulai asik. Memang ada satu dua yang tidak bisa dikendalikan, tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, saya sudah bisa memberikan sesuatu edukasi buat anak-anak. Yang waktu itu saya berikan adalah kita harus saling mengasihi. Karena yang saya lihat adalah anak-anak itu saling pukul temannya, saling jambak rambutnya, kemudian mereka menyakiti diri sendiri, pukul-pukul tembok. Nah, waktu itu saya berpikir apa yang mesti saya berikan? Saya kasih edukasi. Ada baiknya kita itu saling sayang sama teman, berpelukan sama teman, kita bantu teman-teman dengan bahasa yang sesederhana mungkin supaya mereka bisa menerima. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya mereka senang dengan kehadiran Billy ini. Saya bersyukur bahwa apa yang saya lakukan mungkin di hadapan para dokter dan para profesor waktu itu menyaksikan saya mungkin tidak sebanding dengan apa yang ilmu yang mereka punya. Tetapi saya sangat bersyukur karena saya punya kesempatan di mana saya bisa melihat anak-anak yang bahkan saya mendengar bahwa anak-anak ini tidak pernah disentuh oleh orang tuanya. Dan mereka diletakkan begitu saja di RSJ itu tanpa ada pendampingan dari keluarganya. Saya miris mendengarnya. Dari kesaksian ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bukan seberapa masalah yang kita hadapi, bukan seberapa banyak yang kita miliki, harta yang kita punya, tapi selagi kita masih mampu, kita masih diberikan di hadapan kita untuk kita memberikan terang, sedikit cahaya, seperti lilin di dalam satu ruangan. Meskipun lilin itu kecil, tapi lilin itu bisa menerangi, bisa memberikan satu harapan buat orang yang ada di sekitarnya. Yang saya lakukan tidak seberapa, yang akan dilakukan Bapak Ibu Saudara nanti juga tidak akan seberapa. Tetapi kalau kita lakukan bersama, kita lakukan hand in hand di dalam Tuhan, maka ini akan berdampak bagi dunia yang katanya ini sedang krisis, yang katanya ini sedang terpuruk. Tapi mari kita bergandeng tangan, kita memberkati satu dengan yang lainnya dengan apa yang kita punya. Semoga dengan kesaksian ini bisa menguatkan kita, bisa menjadikan semangat kita untuk pulih, untuk memberkati dan menjadi terang. Ayo kita masuk dalam perjamuan, siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan. Katakan sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, saudara periksa terlebih dahulu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan malam ini, mari minta ampun. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan pengampunan. Saya kasih kesempatan saudara berdoa terlebih dahulu. Periksa hati saudara. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara ucapkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur. Biar ada kesembuhan di rumah-rumah, ada mujizat di rumah-rumah, ada pemulihan, ada kelepasan, ada terobosan. Ingat kodratmu itu terang. Kodratmu terang. Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Oh, terima kasih. Terima kasih.
kasih Tuhan untuk suara-Mu hari ini. Jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan lewat perbuatan baik kami. Terima kasih kami mau melakukan firman-Mu, supaya dunia yang menuju kegelapan ini menjadi terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan September ini. Mari yang berulang tahun di bulan September, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati mereka semua yang berulang tahun di bulan ini. Berikan mereka umur panjang, kekayaan Tuhan. Berikan mereka juga hikmat untuk mereka bisa dipercaya. Berkati mereka semua yang berulang tahun. Berikan hadiah yang terbaik, spesial untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Nah, sebelum kami mengakhiri program Suara Gembala ini, Engkau berkenan memberkati kami. Mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat, anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.